Saudara menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Mario Sarong terkait dengan kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sejak kemarin dan hari ini akan bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat. Dan saudara, hari ini Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Sejumlah hal akan dibahas dalam pertemuan kedua kepala negara. Selasa malam Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kedatangan Erdogan disambut Presiden Prabowo Subianto. Indonesia menjadi negara tujuan kedua di ASEAN dalam rangka lawatan, kunjungan persahabatan, dan persaudaraan. Kunjungan Erdogan sekaligus untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Dan Anda bisa menyaksikan saudara visual terkini dari suasana kota Bogor jelang kedatangan Presiden Erdogan yang akan menuju ke Istana Bogor, Jawa Barat dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Saudara, untuk mengetahui informasi lengkapnya terkait dengan seperti apa suasana kunjungan kedatangan dari Presiden Erdogan menuju ke Istana Bogor, Jawa Barat, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa. Selamat pagi, Tifal. Bagaimana suasana kunjungan yang bisa Anda gambarkan kepada kita terkait dengan kemeriahan wilayah Bogor menyambut Presiden Erdogan yang menuju ke Istana Bogor, Jawa Barat? Saya jelaskannya begini, Mario. Saat saya dan Arif Rahman, juru kamera saya yang berangkat bersama di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat hari ini, keluar dari akses gerbang tol Bogor, ini sudah diwarnai dengan sejumlah umbul-umbul dan sambutan selamat datang terhadap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang akan melakukan kunjungan kenegaraan, begitu, bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto hari ini. Sesungguhnya sudah datang sejak kemarin ya, kalau kita ingat lagi di tanggal 11 Februari 2025 di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Saat itu Presiden Prabowo langsung menyambut kedatangan Presiden Erdogan yang didampingi oleh Ibu Negara Turki Emine Erdogan. Prabowo saat itu datang di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma didampingi juga oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dan dalam sambutan di tengah guyuran hujan saat itu, ia menyambut sambil ikut memandu menuju ke mobil rangkaian untuk menuju ke tempat penginapan. Nah, hari ini sambutan hangat juga terasa saat saya masuk ke wilayah kota Bogor, keluar dari gerbang tol di sepanjang jalan menuju ke Istana Kepresidenan Bogor. Ini sudah diwarnai dengan sejumlah banner, kemudian videotron juga menampilkan ucapan selamat datang di Indonesia kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dan untuk keadaan di sekitar Istana Kepresidenan Bogor, karena ini adalah kunjungan kenegaraan, terlebih tamu-tamu kenegaraan, sosok yang dibilang VVIP begitu, pengamanan juga ekstra ketat. Kalau tadi dalam perjalanan kami tiba sampai di depan komplek Istana Kepresidenan Bogor, ini akses lalu lintas masih terbilang cukup normal. Namun ini bisa dipastikan bahwa akses kendaraan umum saat nantinya rangkaian atau rombongan dari Presiden Erdogan ini akan masuk ke kompleks Istana Kepresidenan Bogor akan ada sterilisasi. Jadi untuk warga Bogor yang melintas di sekitar Istana Kepresidenan diminta untuk
mengikuti arahan-arahan dari petugas terutama dari Satuan Lalu Lintas yang akan mengawal akses pengamanan yang bakal disterilisasi sementara hingga akhirnya Presiden Erdogan masuk ke dalam kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Soal agenda, Mario, ini yang juga menarik dicermati karena nanti di pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat dijadwalkan Presiden Erdogan nanti akan tiba dan langsung disambut oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Setibanya di kompleks Istana Kepresidenan Bogor nanti akan diperdengarkan dua lagu kebangsaan dari Indonesia Raya dan juga dari lagu kebangsaan Turki. Dilanjutkan lagi nanti akan ada nyala meriam kehormatan untuk kedatangan Presiden Erdogan sebagai tamu kenegaraan di kompleks Istana Bogor. Lalu dilanjutkan lagi nanti dengan inspeksi pasukan Pas Pampres dan barulah setelah itu akan ada perkenalan antar pejabat negara, baik itu dari tataran menteri di Indonesia nanti akan diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto maupun juga nanti tataran menteri di pemerintahan Turki yang akan diperkenalkan juga oleh Presiden Erdogan. Barulah setelah itu akan ada komunikasi empat mata ataupun juga pertemuan empat mata antara Presiden Erdogan dan juga Presiden Prabowo menyangkut dengan sejumlah hal-hal strategis ini yang juga diyakini oleh banyak pihak bahwa ini juga akan berkaitan pula dengan bagaimana memperkuat hubungan diplomatik antara kedua negara yang sudah terjalin selama 75 tahun di berbagai lini, terutama yang kita paham juga ini pasti akan ada sangkut pautnya dengan sektor ekonomi. Dan di sekitar siang nanti akan disampaikan juga keterangan pers antara dua tokoh, Presiden Erdogan dan juga Presiden Prabowo Subianto soal hasil-hasil apa saja dari pertemuan yang berlangsung pada hari ini dan komitmen-komitmen apa saja yang diperkuat antar kedua negara dalam memperkuat hubungan bilateral yang sudah terjalin sekian lama begitu, Mario. Kalau kita juga perlu memahami ini agenda Erdogan negara kedua dalam rangkaian perjalanannya ketiga negara. 2 hari pertama di tanggal 10 dan 11 Februari Erdogan sudah bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur dan juga mengikat sejumlah kerjasama memperkuat hubungan diplomatiknya saat itu. Begitu juga dengan hari ini bersama dengan Presiden Prabowo Subianto selama 2 hari sejak ia tiba kemarin di tanggal 11 Februari dan kemungkinan akan langsung menuju ke negara ketiga hari ini juga setelah pas pertemuan dengan Presiden Prabowo nanti akan menuju ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma kembali untuk melanjutkan perjalanannya. Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, akan menuju ke Pakistan, negara ketiga, untuk melakukan kunjungan kenegaraannya di sana. Kalau mengutip pernyataan dari Presiden Erdogan dalam akun X yang diunggah pada tanggal 10 Februari 2025, fokus pada pertemuan hari ini antara dirinya dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Ia menyebut bahwa ini sebagai bentuk untuk memperkuat hubungan bilateral yang didasarkan pada semangat persaudaraan dan persahabatan dan juga perjanjian untuk memperkuat hubungan bilateral, merayakan hari jadi ke-75 hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Turki. Lalu tujuannya juga karena kita ingat sebelumnya sudah bertemu dengan pemerintahan Malaysia, hari ini Indonesia, besok dengan Pakistan begitu. Ini memperkuat hubungan dengan negara-negara kawasan Asia, terlebih untuk kawasan ASEAN, kawasan Asia Tenggara, dan juga memperkuat hubungan atas dasar persaudaraan. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar Presiden Erdogan melakukan kunjungannya terutama hari ini ke Indonesia, Mario. Ya, Tifa, dari pantauan Anda atau informasi yang Anda dapatkan, siapa saja pejabat yang ikut dalam rombongan Presiden Erdogan? Masih butuh konfirmasi lagi soal ini, siapa-siapa saja pihak-pihak atau pejabat negara dari pemerintahan Turki yang ikut bersama dengan Presiden Erdogan untuk melakukan kunjungan kenegaraan bertemu dengan Presiden Prabowo hari ini. Terlebih juga kami juga butuh konfirmasi lagi siapa-siapa saja menteri di tataran Kabinet Merah Putih yang ikut serta dalam kunjungannya kali ini melakukan hubungan bilateral ataupun juga komunikasi empat mata dalam berbagai sektor. Apakah ada otoritas-otoritas tertentu atau tidak, ini juga masih butuh konfirmasi. Namun yang jelas, kalau merujuk lagi dari berbagai kunjungan kenegaraan dari berbagai tokoh di berbagai negara, ini juga tidak akan lepas dari memperkuat hubungan-hubungan diplomatik, hubungan bilateral, kerjasama-kerjasama yang sudah dibuat sekian lama antara Indonesia dengan negara sahabat, terutama dalam hal ini dengan negara Turki. Dari sektor ekonomi, kemudian kemungkinan juga akan ada penguatan dari sektor pertahanan, keamanan, lalu juga sosial, budaya, dan pendidikan. Kalau saya elaborasi satu-satu, ini juga sangkut pautnya masih berkaitan lagi
dengan pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dengan Duta Besar Turki untuk Indonesia Talip Kucukcan yang sudah berlangsung pada tanggal 17 Januari 2025. Nah, kemungkinan dari hasil pertemuan antara kedua negara saat itu akan ditindaklanjuti lagi atau akan diperkuat lagi dalam pertemuan antara dua tokoh hari ini, antara Presiden Erdogan dan juga Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan waktu itu di tanggal 17 Januari antara Menlu Sugiono dan juga Dubes Turki untuk Indonesia sudah ada kesepahaman untuk menetapkan target nilai ekonomi ataupun juga volume perdagangan tahunan yang awalnya ditetapkan 1,5 miliar dolar Amerika ini coba dinaikkan 6 sampai 7 kali lipatnya menjadi 10 miliar dolar Amerika. Dan juga ada sektor pendidikan yang kita pahami lebih dari 4.500 mahasiswa Indonesia menempuh pendidikan tinggi di Indonesia, sehingga kemungkinannya hal-hal inilah sebagian kecil dari sekian banyak isu ataupun juga aspek-aspek yang bakal diperkuat dalam komunikasi yang berlangsung pada hari ini, Mario. Ya, terima kasih Tifa Solesa dan juga juru kamera Arif Rahman atas laporan yang kita tunggu terus update informasi terkait dengan kedatangan Presiden Erdogan ini.